Seperti yang terjadi di edisi sebelumnya, Dove dihadapkan bayangan gelap yang mengejarnya, sedangkan Zatanna masih terduduk dengan mantranya yang dimana posisinya masih terduduk tidak bergerak. Dan sekarang kita pun akan melanjutkan ceritanya. Selamat datang di channel DC Indonesia. Kali ini kita membahas cerita video komik Justice League Dark in the Dark bagian yang ketiga pada serial Justice League Dark volume pertama di era New 52 yang ada di edisi yang ketiga. Tanpa banyak cerita yang panjang, inilah cerita selengkapnya. Semoga kalian suka. Cerita ini diawali pada pinggiran jalan yang ada di sebuah pedesaan yang sangat sepi, di mana terlihat ada enchantress yang sedang menunggu kesempatan emasnya untuk mendapatkan kembali tubuh Junimuni agar dapat dia rasuki. Di tempat lain, John Constantine berhasil melacak Zatanna dan dia melihat tubuh Zatanna dalam keadaan yang tidak bergerak. Para pekerja darurat dan warga sipil yang masih berkumpul di sekelilingnya percaya bahwa wanita itu sudah meninggal karena tanda-tanda vitalnya tidak ada. Di mana Constantine pun turun tangan dan menggunakan kata ajaib dengan mantra terbalik yang mirip dengan sihir Zatanna, Ekaipu, ya, yang artinya adalah bangunlah, di mana saat itu membuat Zatanna kembali ke kesadarannya. Orang-orang yang ada di sana sempat mencegahnya menjadi terkejut. Ternyata si John Constantine berhasil menyadarkan Zatanna. Beberapa saat kemudian di sebuah hotel terdekat, John Constantine dan Zatanna Zatara melakukan ritual Tantra Maithuna. Nah, setelah melakukan ritual tersebut, John Constantine pun menjelaskan kepada Zatanna bahwa dia saat itu awalnya sedang melakukan run casting yang ada di Brighton dan dia mendapatkan firasat yang kuat bahwasanya Zatanna sedang dalam masalah. Zatanna pun kemudian menjelaskan sebelumnya dia itu telah dikuasai oleh sebuah awan kegelapan yang dikirim oleh enchantress dan terpaksa menyerahkan tubuhnya untuk melindungi dirinya sendiri. Namun Zatanna tidak terlalu suka dengan sikap John Constantine yang telah menggunakan sihir mantra terbaliknya. Constantine pun menepisnya dan memutuskan untuk pergi daripada berdebat dengan wanita itu. Tapi sebelum Zatanna bisa memaksanya untuk selalu membawanya berdua, untuk dapat pergi berdua begitu, tiba-tiba ini John Constantine ternyata sudah menghilang. Di tempat lain, Boston Brand masih mengawasi Junimuni yang yakin bahwa enchantress akan segera menemukannya. Tiba-tiba ada portal yang bercahaya muncul di ruangan bersama mereka. Juni menyangka itu adalah enchantress yang terpaksa dia melarikan diri karena penyihir itu telah menemukannya. Boston Brand pun kemudian menyadari ternyata itu adalah pintu portal yang diciptakan oleh Shade the Changing Man, tapi dia memilih untuk tidak memasuki ke dalam portal itu. Shade memberitahunya bahwa Madame Xanadu sangat membutuhkan Deadman untuk dapat membantu melawan masa depan yang gelap. Namun ketika Boston gagal untuk mengakuinya, dia pun terpaksa kembali ke dunia nyata. Dia menemukan Juni sedang menyendiri di atas sebuah gedung dan menyadarkan Juni yang terjun bunuh diri dengan merasukinya. Beberapa saat kemudian, Juni dan Boston pun berbicara bahwa Boston akan selalu membantunya atas teror enchantress yang selalu mengikuti Junimuni. Di tempatnya, Madame Xanadu pun menjelaskan bahwa dia berencana merekrut beberapa penyihir yang dia ikut sertakan ke dalam sebuah tim. Masing-masing mereka mempunyai suatu tanda, suatu simbol yang membedakan di antara mereka masing-masing. Salah satunya adalah Mind Warp alias Jae Yong, di mana Madame Xanadu menginginkan Shade agar dapat merekrutnya, meskipun terlihat Shade agak sedikit protes dengan pilihan Madame Xanadu. Shade pun kembali ke kamar hotelnya. Dengan metavisnya tampaknya tidak dapat berfungsi lagi. Tiba-tiba nih ada makhluk yang berbicara kepadanya sambil menyentuh bahunya. Makhluk itu menyatakan kepadanya bahwa dia tidak sendirian. Ternyata makhluk itu adalah Katie yang berbentuk aneh. Makhluk itu adalah bentuk ilusinya yang mencoba untuk merayunya. Shade pun berjuang dengan ketidakstabilan emosinya sendiri yang akhirnya dapat menghancurkannya. Shade pun kemudian
kemudian melakukan perjalanan ke Los Angeles mencari apartemen Jae Young untuk mencari firasat di mana dia mungkin berada. Dia pun akhirnya melacaknya yang ada di Sydney, Australia, di mana Mainward sedang dalam proses melakukan beberapa tindakan kekerasan. Shade pun turun tangan sebelum Mainward menyerang seorang wanita di tempat tidurnya, menuntutnya untuk dapat saling berbicara. Nah, kita pun kembali berpindah ke Boston dan Juni Mooney yang pada saat ini tengah larut malam. Mereka berkendara di sebuah jalanan. Di jalanan itu tepat seperti apa yang kita lihat pada awal cerita ini. Berharap mereka bisa dapat menghindari pencarian Enchantress, tapi mereka tidak menyadari di tempat jalanan itu Enchantress sedang menunggu Juni Mooney. Boston pun bersumpah untuk dapat melindungi si Juni Mooney meski dia pun merasa usahanya itu akan sia-sia. Tiba-tiba sesosok tubuh muncul di depan mobil mereka. Mobil yang mereka kendarai menabrak sosok tersebut. Mereka berdua pun bergegas keluar dari mobil dan mengira mereka telah menabrak seseorang. Tetapi ketika mereka menghampiri tubuh itu, sosok itu akhirnya mengungkapkan dirinya adalah Enchantress yang akhirnya mendapatkan tubuh Juni Mooney untuk dapat dia rasukin kembali. Yang selanjutnya, cerita ini pun akan dilanjutkan pada edisi yang keempat. Nah, di mana nanti di edisi berikutnya, apakah Deadman akan berhasil menyelamatkan Juni Mooney yang berada dalam bahaya atas serangan Enchantress? Saksikan lanjutan ceritanya pada edisi yang keempat. Silakan teman-teman berpindah ke video yang berikutnya. Linknya itu ada di dalam deskripsi. Kenalkan ya, nama aku Jimmy Brainstorming, satu-satunya admin DC Indonesia yang masih hidup untuk menceritakan komik-komik DC yang menarik. Sukses untuk kita semua dan jangan lupa subscribe. Yeah.